Kemenangan 2-1 Manchester United atas sang rival sekota Manchester City ternyata membawa banyak cerita menarik yang jarang diungkap. Lebih dari sekedar 3 poin biasa, comeback dramatis Setan Merah di Etihad Stadium menjadi kekalahan tak terlupakan bagi anak asuh Pep Guardiola yang bertubi-tubi gagal meraih kemenangan. Di tengah amnesia City yang lupa caranya menang, justru di tangan sang rival abadi, misi meraih 3 poin seketika buyar gara-gara performa winger muda Manchester United, Amad Diallo. Ya, winger muda asal Pantai Gading itu berhasil membuat Pep Guardiola tak bisa mempercayai hasil akhir dari derby Manchester kali ini. Kendati sudah unggul 1-0 menjelang berakhirnya pertandingan, namun si bocah ajaib itu datang dan membuat lini belakang City keteteran. Semua terjadi begitu cepat sampai gol kemenangan terukir dalam 115 detik yang mengejutkan. Lalu, bagaimana kronologi dan fakta di balik pertandingan itu? Kami coba rangkum semuanya berikut ini. Amad Diallo, si chill guy jadi pahlawan. Amad Diallo kini banyak diperbincangkan fans Setan Merah setelah penampilan ciamiknya dalam derby Manchester akhir-akhir ini. Sang winger asal Pantai Gading memang pantas mendapatkan predikat Man of the Match. Selain peran sentralnya di atas lapangan, caranya bermain dan membangun kerjasama dengan skuad membuat sosoknya banyak disukai oleh fans Setan Merah. Winger muda asal Pantai Gading itu telah mempresentasikan bagaimana strategi dari Ruben Amorim bekerja, apalagi sejak kedatangan pelatih asal Portugal. Kepercayaan kepada Amad Diallo kian meningkat, membawa kesempatan bagi dirinya untuk merebut tempat utama dalam skuad Setan Merah. Lalu, siapa sebenarnya Amad Diallo? Diketahui, Diallo lahir di Abidjan, Pantai Gading pada 11 Juli 2002. Kendati lahir dan tumbuh di Afrika, semasa remaja ia diketahui ikut dengan orang tua untuk pindah ke Italia. Di sanalah bakat sepak bolanya diasah. Diallo muda pertama kali bergabung dengan klub lokal Italia, Boca Barco pada musim 2014. Semusim setelahnya, Atalanta melihat talenta besar dan merekrutnya sebagai pemain pada musim 2015-2016. Di Atalanta, bakat Diallo muda dikembangkan. Ia terus berproses dari junior klub U14, U16 sampai Atalanta U17. Hingga pada musim 2019, Diallo berhasil memenangkan Supercoppa Primavera bersama Atalanta. 2 assist diberikannya dan mampu memberikan kemenangan Atalanta 2-1 atas Fiorentina. Total pada musim itu, Diallo mencetak 6 gol dan membuat 6 assist dalam 25 pertandingan. Ia bahkan membantu Atalanta memenangkan gelar Campionato Primavera 2 kali secara berturut-turut. Bakat itulah yang kemudian membawa sang pemain sampai ke Old Trafford. Pada Januari 2021, Diallo resmi bergabung dengan Setan Merah. Sayangnya penampilan dan permainannya pada saat itu belum mampu menarik namanya untuk bertahan lebih lama di skuad utama. Ia pun harus berproses lagi dan diketahui pernah dipinjamkan Setan Merah ke beberapa klub seperti Rangers dan Sunderland. Namun Diallo tak pernah menyerah. Di waktu-waktu itulah ia terus bekerja keras setiap hari, hingga pada akhirnya pelatih Inter Manchester United saat itu, Ole Gunnar Solskjaer, memberinya kesempatan. Di era Ten Hag, sesekali ia masuk dari bangku cadangan dan mampu menjadi pahlawan kemenangan dalam sebuah laga. Lalu benarkah era Ruben Amorim? Saatnya Diallo bersinar. Amad Diallo titisan Wayne Rooney.
Menandai kemenangan dramatis MU dalam derby Manchester, banyak pihak berkomentar tentang penampilan ciamik Diallo dalam laga itu. Salah satu pujian datang dari legenda Manchester United, Gary Neville. Gary Neville yang bekerja sebagai pengamat untuk Sky Sports memuji penampilan Diallo yang menurutnya pantas mendapatkan apresiasi. Gary Neville berkata, ada beberapa pemain lain yang tampil bagus. Saya pikir sebenarnya Harry Maguire, Lisandro Martinez, dan Matthijs de Ligt bermain cukup bagus sebagai trio back. Mereka cukup solid, tetapi tidak ada pemain lain di depan mereka selain Diallo. Dia adalah satu-satunya pemain yang bermain dengan kebebasan dan energi, antusiasme, keuletan, dan keyakinan yang mewakili apa yang Anda harapkan dari seorang pesepak bola Premier League yang bermain untuk klub. Pungkas Neville. Bahkan Gary Neville juga tak ragu menyamakan permainan Diallo seperti layaknya legenda Manchester United, Wayne Rooney. Mereka adalah para pemain sepak bola jalanan dan mereka percaya bahwa mereka harus menguasai bola dan mengalahkan lawan serta menyerang lawan, merebut bola dan mengambil resiko, dan dia melakukan itu sepanjang pertandingan. Dia menciptakan gol penalti melalui kerja keras, menekan dan menutup ruang, dan tentu saja kemenangan tersebut akan selalu dikenangnya. Itu adalah momen yang ajaib baginya. Sungguh, pungkas Neville kepada Sky Sport. Performa apik tersebut bahkan telah memunculkan julukan baru bagi sang pemain. Ahmad Diallo mendapatkan julukan sebagai Chill Guy, murah senyum dan ramah dengan semua orang. Julukan itu bahkan telah disetujui sendiri oleh sang pemain. Diallo berkata, aku sudah amat menantikan momen seperti ini. Aku bekerja keras setiap hari untuk bisa mengalami momen ini, dan aku sedemikian gembira tim amat puas dengan aksiku, karena aku itu orangnya memang chill. Setiap kami berlatih, aku bikin rekan-rekan tersenyum. Tapi di dalam pertandingan tentu, kami harus fokus dan berusaha semaksimal mungkin. Kami tahu hari ini laga derby Manchester tidak akan mudah, karena mereka masih unggul. Namun ini adalah sebuah derby, dan dalam derby, Anda harus memperlihatkan diri lebih garang ketimbang mereka. Dan kami sudah melakukan ambisi kami, kata Diallo kepada MU TV. Di balik alasan pencoretan Garnacho dan Marcus Rashford dari skuad Setan Merah, dua pemain andalan Manchester United, Alejandro Garnacho dan Marcus Rashford, sedang dalam sorotan setelah ketiadaan mereka dalam skuad MU melawan City. Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, pada akhirnya angkat bicara terkait ketiadaan keduanya dalam skuad yang dibawa ke Etihad Stadium. Ruben Amorim berkata, "Gak ada apa-apa kok, pekan baru, kehidupan baru. Jika mereka berlatih dengan baik, maka mereka bisa bersaing untuk mendapatkan tempat di tim. Laga selanjutnya jika mereka berlatih dengan baik seperti yang lain, mereka akan mendapatkan kesempatan yang sama," kata Ruben Amorim kepada BBC. Sang pelatih asal Portugal bahkan menggarisbawahi perlunya peningkatan standar bagi para pemain MU. Itu bukan masalah disiplin. Kami hanya harus meningkatkan standar di dalam dan di luar lapangan. Kami butuh mereka karena mereka berdua berbakat. Konteksnya adalah kami harus memenangkan pertandingan. Jadi saya selalu memperhatikan semuanya. Cara pemain makan, cara pemain mengenakan pakaian untuk pergi ke pertandingan. Semuanya saya perhatikan. Saya membuat evaluasi dan kemudian saya memutuskan. Ada komunikasi setelah latihan terakhir. Saya sampaikan ke mereka di WhatsApp. Keduanya baik-baik saja. Mereka berlatih pagi ini dan saya ada di sana. Mereka berlatih dengan sangat baik, pungkas Ruben Amorim kepada BBC. Ketiadaan Rashford dan Garnacho sempat menimbulkan berbagai spekulasi bagi banyak pihak. Ada yang mempertanyakan langkah Amorim itu, namun tak sedikit pula yang mendukung cara pelatih asal Portugal itu bekerja. Bahkan secara khusus, Jamie Carragher berpendapat bahwa sebaiknya Rashford tak perlu dimasukkan lagi dalam skuad Manchester United. Jamie yakin bahwa kepergian Marcus Rashford dari MU kini tak terelakkan setelah ia dicoret dari skuad melawan Manchester City. Sang pengamat merasa ini waktu yang tepat bagi United untuk mulai mempertimbangkan menjual sang pemain. Lebih lengkap
Carragher berkata, "Ini penting sejak awal. Anda melihat ini dengan sebagian besar manajer yang datang ingin mengirim pesan kepada skuad dengan standar. Saya pikir dalam beberapa hal ini terasa seperti keputusan yang lebih besar daripada yang sebenarnya, karena ini tampak seperti pesan besar bahwa dia tidak memasukkan Marcus Rashford," kata Jamie Carragher kepada Sky Sports. Lantas, dari semuanya, bagaimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar.